Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Raihana dari kelas Pendidikan Biologi C. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan materi pewarisan sifat, materi genetika Mendelian, yaitu hukum segregasi. Yang pertama ada sejarah genetika. Nah, pewarisan sifat makhluk hidup dipelajari dalam suatu cabang ilmu biologi dinamakan genetika. Ilmu genetika itu pertama kali dipelajari oleh Gregor Mendel, seorang biarawan yang mendalami fisika, matematika, dan botani. Namun saat itu, para ahli termasuk Mendel belum mengenal baik gen atau kromosom. Dalam mempelajari pewarisan sifat itu, pada awalnya Mendel melakukan eksperimen persilangan monohibrid, yaitu eksperimen persilangan dengan mengamati satu sifat beda, yaitu mengamati bentuk biji. Bentuk biji di sini kita ketahui ada biji bulat dan biji kisut dari dua varietas Pisum sativum. Kemudian, untuk menguatkan prediksinya, Mendel masih melanjutkan eksperimen persilangan dengan dua sifat beda yang disebut dihibrid. Dua sifat beda itu artinya mengamati bentuk biji dan panjang batang. Bentuk biji ada biji bulat dan kisut, sedangkan panjang batang ada yang pendek dan ada yang tinggi. Kemudian tiga sifat beda yang disebut trihibrid. Trihibrid itu misalnya bentuk biji, panjang batang, dan posisi bunga. Kemudian, berdasarkan eksperimen monohibrid, salah satu pola pewarisan sifat yang dirumuskan oleh Mendel yaitu hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Berdasarkan eksperimen dihibrid, Mendel merumuskan hukum pemilihan bebas atau independent assortment yang disebut hukum Mendel 2. Kemudian, apa yang Mendel lakukan di sini? Mendel melakukan prediksi mengenai bagaimana karakter suatu sifat yang tampak dapat diturunkan. Sifat yang dimaksud itu dalam ilmu genetika adalah ciri makhluk hidup, sedangkan karakter adalah variasi dari suatu sifat. Jadi, dalam penelitian hibridisasi pertamanya, Mendel menegaskan warna bunga ungu adalah karakter yang dominan. Karakternya tidak berubah karena hibridisasi, sedangkan warna bunga putih adalah karakter yang resesif. Ketika dihibridisasi, sifatnya tetap ada namun tersembunyi. Nah, di sini ada eksperimen Mendel. Eksperimen Mendel di sini bagaimana mempelajari genetika Mendelian dapat menjelaskan pewarisan sifat. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan galur murni. Menentukan galur murni di sini, Mendel melakukan pengamatan terhadap warna bunga, yaitu warna bunga ungu dan warna bunga putih, di mana generasi itu terus-menerus melahirkan bunga warna ungu dan bunga warna putih. Jika sudah terbukti dari generasi ke generasi bunganya tidak pernah berbeda, maka itulah yang disebut galur murni. Di sini dapat kita lihat Mendel menyilangkan antara bunga warna ungu dan bunga warna putih yang sudah merupakan galur murni. Setelah melakukan persilangan, selanjutnya Mendel mengamati dan melakukan pengujian filial 1 atau F1 yang disebut juga turunan pertama. Turunan pertama yang telah diamati oleh Mendel kemudian disilangkan dengan sesamanya. Ada juga yang disilangkan dengan sifat resesifnya. Ternyata warna bunga dari persilangan bunga ungu dan bunga putih menghasilkan warna bunga ungu. Langkah keempat yaitu mengamati kenampakan filial F2. Ada dua warna bunga, yaitu warna bunga di galur murni, muncul lagi di F2. Setelah itu, langkah kelima, Mendel mengelompokkan dan menghitung filial 2 atau F2. Di sini Mendel mendapatkan 705 bunga warna ungu dan 224 bunga warna putih. Di sini belum disebut rasio karena angkanya masih sangat besar. Kemudian untuk menentukan rasionya,
705 ini dibagi dengan 224, hasilnya 3, dan 224 dibagi 224 sendiri itu menghasilkan 1. Jadi rasionya adalah 3:1, di mana untuk rasio F2 itu hasil pengelompokan dan penghitungan F2. Kemudian kita lihat bagaimana cara Mendel menghibridisasi bunga warna ungu dengan bunga warna putih. Di sini stamen atau kelamin jantan pada bunga ungu dihilangkan atau digunting. Kemudian tersisa hanya kepala putik atau karpel. Kemudian di sini benang sari dari bunga putih diambil dan disimpan pada kepala putik bunga warna ungu. Kemudian dibiarkan tumbuh dan berpolinasi. Lalu kemudian akan tumbuh biji. Biji di F1 ditumbuhkan menjadi tumbuhan. Semua biji dari semua bunga yang berpolinasi itu digabungkan dan ditanam. Bunga F1 semuanya berwarna ungu. Selanjutnya, melakukan persilangan sesama F1. Stamen dan karpel disilangkan, lalu akan muncul biji, dan bijinya disemai kembali, lalu nantinya akan tumbuh berupa F2. Nah, para ahli biologi di sini menyimpulkan bahwa notasi alfabet yang dimaksud Mendel adalah genotip, yaitu suatu jenis susunan gen yang dapat mengekspresikan suatu sifat dari suatu karakter fenotip. Para ahli biologi ini menyepakati bahwa sifat resesif dan dominan merupakan ekspresi dari alel, yaitu versi alternatif dari suatu gen yang menyusun genotip. Genotip heterozigot itu jika pasangan alelnya sama, yaitu Y besar, dan Y kecil. Sedangkan genotip heterozigot jika pasangan alelnya berbeda, yaitu Y besar dan Y kecil. Nah, di sini ada persilangan antara biji warna kuning dan biji warna hijau. Di sini parentalnya adalah biji warna kuning yang berupa Y besar dan Y besar disilangkan dengan biji berwarna hijau Y kecil. Pewarisan sifat tidak hanya dapat dilakukan dengan menguji F1 yang disilangkan dengan sesamanya yang disebut cell cross, namun F1 juga dapat diuji dengan menyilangkan F1 dengan individu sejenis yang memiliki genotip homozigot resesif yang disebut uji silang atau test cross. Nah, di sini ada bagan persilangan monohibrid secara cell cross. Di sini ada parental fenotipnya yaitu biji kuning atau biji yellow disilangkan dengan biji hijau atau biji green. Kemudian filial satu atau keturunan satunya genotip yaitu Y besar, Y kecil. Ini disilangkan dengan sesamanya. Disinilah cell cross-nya disilangkan dengan sesamanya yaitu Y besar, Y kecil disilangkan dengan Y besar, Y kecil. Kemudian untuk bagan persilangan monohibrid secara test cross di sini. Jadi dalam persilangan test cross ini atau uji silang untuk genotip Y besar dengan Y kecil, F1-nya Y besar, Y kecil di sini disilangkan dengan filum sativum yang memiliki genotip Y kecil. Persilangan ini akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip filum sativum berbiji warna kuning terhadap filum sativum berbiji warna hijau adalah 1:1. Nah, dapat kita lihat pada tabel di sini ada banyak karakter yang telah Mendel silangkan. Jadi Mendel bukan hanya menyilangkan antara bunga warna ungu dan bunga warna putih, tetapi banyak karakter-karakter lainnya seperti pada tabel di sini. Dan di sini ada tugas untuk NIM genap. Dan saya mengerjakan pada soal di sini ada pada tabel nomor 3, tabel nomor 5, dan tabel nomor 7, yaitu biji bulat dan biji kisut, warna polong warna hijau dan warna polong kuning, kemudian ada ukuran batang yang tinggi dan ukuran batang yang rendah. Nah, di sini ada perbedaan test cross dan cell cross. Aspek pembedanya yaitu model persilangan dan tujuannya. Nah, di sini kesimpulan. Prinsip penurunan sifat adalah bahwa alternatif dari gen yaitu alel yang menentukan variasi dari suatu karakter yang diturunkan. Kedua, untuk setiap karakter pada setiap organisme diturunkan 2 kopi atau 2 alel dari satu gen masing-masing, satu dari kedua parentalnya. 3. Jika pada suatu lukus ada 2 alel yang berbeda atau heterozigot, maka dominan alel yang akan menentukan fenotip dari suatu organisme. Sedangkan alel resesif tidak akan terlihat ekspresinya. Pada akhirnya akan dijadikan sebagai hukum segregasi atau hukum Mendel 1.
Baik, demikian presentasi saya mengenai materi pewarisan sifat hukum segregasi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.